Perkenalkan, saya Tina Sabrina nih 114210056 dari Prod 7 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang acara 3, yaitu tentang pembimbingan lereng dan sayatan berskala. Untuk data yang kita gunakan pada acara ini, yaitu ada klik kontur yang telah kita buat pada acara sebelumnya dan batas administrasi. Nah, pertama-tama kita akan mengubah bentuk kontur yang ada pada layar ini menjadi bentuk pin. Caranya yaitu kita ke menu Arch Toolbox, kita klik, lalu kita bisa ke bagian 3D Analyst Tool, kita pilih yang data management, lalu kita pilih yang tin, lalu kita pilih yang create tin. Nah, pada bagian output tinnya kita bisa sesuaikan menggunakan folder yang kita gunakan pada praktikum acara kali ini. Kita beri nama tin, lalu kita bisa klik save. Nah, untuk bagian koordinatnya kita bisa sesuaikan dengan peta yang kita gunakan. Lalu untuk yang input features, kita bisa pilih yang klik contour. Kalau sudah, kita bisa klik OK. Jika berhasil, akan muncul notifikasi seperti pada layar. Nah, setelah itu kita akan mengubah bentuk tim ini menjadi bentuk raster. Caranya itu kita bisa ke bagian Arch Toolbox lagi, lalu kita bisa pilih menu 3D Analyst Tools, lalu kita pilih yang Conversion. Kita klik, lalu kita bisa pilih lagi yang From Tin, lalu kita pilih yang Tin to Raster. Nah, di bagian input-nya kita bisa menginput file tin yang sudah kita buat, lalu output-nya kita sesuaikan lagi untuk folder acara kali ini. Lalu untuk namanya kita bisa isi dengan raster, save. Nah, output data timnya yaitu float, metodenya tidak usah diganti, tetap linear. Lalu kita bisa klik OK. Nah, jika berhasil akan muncul notifikasi seperti pada layar, dan untuk hasilnya adalah seperti ini. Setelah itu, kita bisa mengubah bentuk raster ini menjadi bentuk slope dengan cara kita ke Arch Toolbox lagi, lalu kita bisa pilih 3D Analyst Tools ini, lalu kita bisa klik yang raster surface yang ini, lalu kita bisa pilih yang slope. Nah, untuk input rasternya kita bisa klik raster yang tadi sudah kita buat, lalu outputnya kita sesuaikan lagi, kita ganti namanya jadi slope, lalu kita save. Nah, di bagian output measurement kita bisa ganti jadi percent rise. Untuk metodenya tidak usah kita ganti, lalu kita bisa klik OK lagi. Nah, ini merupakan hasil dari slope yang telah kita lakukan tadi. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menyesuaikan kemiringan lereng yang ada di sini menjadi kemiringan lereng yang diklasifikasikan di Van Sweden tahun 1985, yaitu kita bisa ke bagian Arch Toolbox lagi, lalu kita 3D Analyst Tools, lalu kita bisa pilih raster class yang ini, lalu kita bisa pilih yang reclassify. Nah, di bagian input rasternya, kita bisa pilih slope yang telah kita buat tadi, lalu untuk request filenya tetap value, lalu kita klik yang bagian classify. Nah, untuk kelasnya kita ganti jadi 7, karena di klasifikasi Van Sweden itu ada 7, jadi kita ganti jadi 7. Lalu untuk metodenya kita ganti jadi yang manual. Nah, di sini ada break values, di sini kita akan ganti sesuai dengan klasifikasi kelas kemiringan Van Sweden yang bagian maksimal persennya. Kita ganti aja, kita sesuaikan. Jika sudah, kita bisa klik OK. Nah, lalu kita bisa klik OK lagi. Maka untuk hasil reclassify-nya akan seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya, kita bisa mengubah data raster ini menjadi bentuk poligon. Caranya kita bisa ke Arch Toolbox, lalu kita bisa pilih Conversion Tools. Yang ini, lalu kita pilih yang From Raster, kita pilih yang Raster to Polygon. Nah, untuk bagian input rasternya, kita bisa isikan file request tadi yang sudah kita buat, lalu untuk file optionalnya ini kita tetap value, lalu untuk output polygon features-nya kita bisa sesuaikan dengan mengganti namanya menjadi polygon. Lalu kita bisa langsung klik save. Nah, kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari raster to polygonnya. Setelah itu, kita akan melakukan eliminasi pada ukuran poligon yang sekiranya itu kecil. Nah, ini kan ada bagian poligon yang kecil-kecil ini kita bisa eliminasi. Caranya itu kita bisa klik kanan pada bagian poligon ini, kita ke bagian open attribute tabel,
Nah, di sini kita bisa klik table option, lalu kita ke add file. Nah, di bagian name-nya kita tuliskan luas, lalu untuk type-nya kita ubah jadi float. Kita klik OK. Nah, jika sudah, kita bisa blok luasnya dengan cara klik kiri, kita klik kanan lagi pada bagian luas, lalu kita pilih yang calculate geometry. Lalu kita klik OK. Nah, di bagian properti ini kita pastikan kalau pilihannya itu adalah area. Jika sudah sesuai ini ya propertinya area, kita klik OK. Kita klik yes. Kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan mengeliminasi ukuran poligon-poligon yang kecil ini. Caranya itu kita bisa melihat luasnya dulu dengan cara klik identify gambar ini. Kita bisa pilih sekiranya poligon mana yang akan kita eliminasi. Saya akan mencoba mengeliminasi bagian poligon yang ini. Kita bisa klik kiri aja. Nah, di sini akan muncul keterangannya. Dan di sini ada yang bagian luasnya. Kita bisa copy. Kita bisa klik kanan atau klik Ctrl C. Kita klik copy. Jika sudah, kita ke bagian tabel lagi, kita pilih yang select by attributes, lalu kita masukkan rumusnya, yaitu klik dua kali pada klik kiri, dua kali pada luas, lalu pilih yang ini lebih dari atau sama dengan, lalu kita paste hasil kopian luas kita tadi. Nah, ini kita bisa ganti jadi titik. Lalu kita bisa apply. Nah, maka ukuran poligon yang di bawah ini atau ukurannya sama akan terselect. Lalu langkah selanjutnya kita kembali ke bagian Arch Toolbox. Lalu kita bisa pilih Data Management Tools, ada di sini. Nah, kita bisa pilih yang Generalization, yang ini, lalu kita pilih yang Eliminate. Untuk input layer-nya, kita pilih polygon yang tadi kita sudah buat, lalu output feature-nya kita sesuaikan lagi, kita ubah namanya jadi polygon Eliminate. Nah, jika sudah, kita bisa klik save, lalu kita bisa klik OK lagi. Nah, maka ukuran poligon-poligon itu yang kecil tadi sudah tereliminasi. Lalu kita bisa close aja tabelnya. Lalu kita akan mengatur klasifikasi warna kemeringan lerengnya sesuai dengan klasifikasi Van Sweden tahun 1985. Untuk untuk agar poligonnya itu tidak terselect, kita bisa pilih yang clear select features. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Lalu kita bisa klik kanan pada bagian polygon eliminate, lalu kita bisa ke bagian properties. Nah, kita klik yang symbology, kita klik kategoris, all-nya kita ganti jadi grid code, lalu kita add all values. Nah, ini warnanya kita akan sesuaikan dengan klasifikasi Van Sweden dari yang datar hingga curam atau sangat curam. Nah, untuk warnanya yaitu ada merah, ada hijau tua, hijau muda, kuning, jingga, merah muda, dan warna merah. Kita sesuaikan saja. Nah, jika warnanya sudah sesuai, kita bisa klik OK. Nah, maka hasilnya akan seperti pada layar. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita bisa menghaluskan poligon yang bentuknya tajam-tajam seperti ini. Caranya itu kita ke bagian poligon, ke bagian Arch Toolbox, lalu kita bisa pilih yang Cartography Tools. Yang ini, lalu kita ke bagian Generalization, kita pilih yang Smooth to Polygon. Yang ini. Lalu untuk input features-nya, kita bisa pilih yang Polygon Eliminate. Output-nya kita sesuaikan. Kita kasih nama Smooth Polygon. Lalu kita klik Save. Lalu untuk smoothing algoritmnya kita bisa ganti jadi Bezier Interpolation. Lalu kita bisa klik OK.
Nah, polygon merupakan hasil dari smooth polygonnya. Jadi bisa lihat konturnya atau polygonnya ini jadi lebih halus. Nah, langkah selanjutnya karena dilihat pada layar bahwa wilayahnya ini konturnya ini masih uh, di luar batas administrasi, maka kita akan melakukan klik kembali. Caranya kita ke bagian job processing, lalu kita pilih clip. Nah, untuk input features-nya kita pilih yang smooth polygon, lalu clip features-nya adalah administrasi. Output-nya kita bisa rubah jadi clip polygon. Kita bisa save, atau ini tidak dirubah juga bisa. Lalu kita klik OK. Nah, ini notifikasinya sudah berhasil. Nah, ini merupakan hasil dari flip tadi. Lalu langkah selanjutnya, kita bisa melakukan simbologi pada peta kemiringan lereng yang sudah kita buat. Caranya itu pada flip polygon ini, kita bisa ke properties, kita bisa ke kategoris, simbologi kategoris, qualified-nya kita bisa ganti jadi grid code, kita add all values. Nah, kita bisa langsung merubah warna-warna klasifikasi kemiringan lereng ini secara otomatis, yaitu dengan cara klik yang bagian import, lalu bagian layernya kita ganti jadi yang polygon eliminate. Nah, lalu kita bisa klik OK. Polygonnya tetap grid code, kita klik OK. Nah, kita bisa klik apply. Lalu kita bisa klik OK. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini untuk peta kemiringan lerengnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat sayatan terskala pada peta kemiringan lereng yang telah kita buat. Caranya yaitu kita bisa checklist dulu nih bagian tim. Nah, kita bisa checklist bagian tim, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita tutup. Nah, kita bisa ke bagian 3D analysis, kita klik options, lalu location to save profil graph datanya kita atur pada folder praktikum kali ini. Lalu kita buat folder baru. Nah, kita beri namanya ini sayatan. Nah, kita bisa klik di sini, kita klik OK. Lalu kita bisa klik OK. Nah, kita bisa pilih yang interpolate plane. Kita bisa membuat garis sayatan yang tegak lurus dan sebisa mungkin mendeskripsikan wilayah pada peta kita. Caranya kita bisa klik kiri, kita tarik garis, lalu jika sudah kita bisa klik kiri 2 kali. Nah, maka hasilnya akan muncul garis seperti pada layar. Langkah selanjutnya kita bisa ke bagian profil graph. Kita bisa klik panah kecil ini, lalu kita pilih yang profil graph. Nah, ini merupakan menunjukkan profil graph dari sayatan yang telah kita buat. Nah, lalu kita bisa ke bagian insert, lalu kita pilih data frame. Nah, maka akan muncul folder baru di bagian table of content, yaitu new data frame. Di sini kita bisa klik kanan dulu, pada new data frame, kita klik yang activate untuk mengaktifkan. Kita klik kanan pada new data frame, kita klik properties, kita ke bagian coordinate system, kita akan menyesuaikan UTM-nya sesuai dengan wilayah yang kita gunakan. Lalu kita klik apply, kita klik OK. Nah, lalu kita ke bagian new data frame lagi, kita klik kanan, lalu kita ke bagian add data, kita akan masukkan sayatan yang telah kita buat tadi, ada profil graph yang telah kita buat tadi. Kita pilih folder sayatan tadi, kita klik yang PG1 ini, lalu kita pilih add, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah akan muncul sayatan yang telah kita buat tadi. Selanjutnya, kita bisa klik kanan pada PG1 ini, lalu kita bisa ke open attribute tabel. Nah, di sini kita bisa ke bagian table option, kita ke add field, lalu name-nya kita ganti jadi Z kali 5. Untuk type-nya kita ganti jadi float. Lalu kita klik OK. Yes. Nah, jika sudah, kita bisa klik kiri, lalu kita klik kanan lagi.
dan kita pilih yang file calculator. Klik yes, kita masukkan rumusnya yaitu klik 2 kali pada Z, lalu kita spasi, kita masukkan tanda bintang, lalu kita spasi lagi, masukkan angka 5. Yang berarti menandakan bahwa kita melakukan akselerasi yaitu 5 kali. Lalu kita klik OK. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu kita ke bagian table option, lalu kita bisa pilih yang export. Nah, di sini bagian output tabelnya kita sesuaikan, ganti jadi ini, tetap ini, lalu save as type-nya kita bisa ganti jadi the base table, lalu kita save, kita klik OK. Yes. Nah, lalu setelah itu kita bisa klik kanan pada export output yang di sini, bisa close dulu. Kita klik kanan pada export output, lalu kita pilih display isi data. Nah, di bagian exportnya kita ganti jadi M, lalu untuk URL-nya kita ganti jadi Z. Nah, lalu kita bisa ke bagian edit untuk menyesuaikan UTM-nya. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita bisa ke bagian Arts Toolbox, lalu kita bisa ke bagian Data Management Tools, lalu kita pilih yang Features, nah ini, lalu kita pilih yang Points to Line. Nah, untuk bagian Input Features-nya, kita bisa pilih yang Export Output Events, lalu kita bisa sesuaikan foldernya. Kita ganti jadi garis sayatan, lalu kita bisa klik Save, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, kita bisa mengatur. Nah, jika sudah, kita bisa mengatur hasil sayatan yang sudah kita buat ini di bagian layout view. Nah, yang sebelah sini, kita bisa sesuaikan bentuk petanya. Ini kita bisa checklist juga yang bagian administrasi tadi. Seperti ini. Lalu kita kalau mau sesuaikan dengan skala, kita bisa ke bagian data view. Nah, kita bisa zoom in, zoom out peta yang sudah kita buat ini. Ini kita lihat skalanya adalah 150.000. Kita kembali ke sini. Nah, kita bisa ketikkan skala yang tadi di sini, yaitu 1:150.000. Kita bisa klik enter. Nah, maka skala di sini akan menyesuaikan juga. Kita bisa atur, kita geser-geser dengan klik yang gambar tangan ini, kita bisa atur. Nah, untuk menyesuaikan garis sayatannya ini sesuai dengan skala yang tadi, kita bisa klik kanan pada garis sayatan, lalu kita pilih yang sentuh layer. Nah, maka skalanya akan menyesuaikan. Lalu kita bisa menampilkan koordinat dan ketinggian pada sayatan yang telah kita buat itu dengan cara klik kanan pada new data frame, kita pilih properties, lalu kita ke bagian grids, kita pilih new grid. Nah, di sini kita pilih yang measure grid, kita next. Di sini kita pilih yang label only, kita next, lalu kita finish. Setelah itu kita bisa ke bagian properties, kita ke bagian labels, lalu kita bisa unchecklist yang bagian top dan right-nya. Lalu kita bisa ke additional properties, lalu ke number format. Nah, untuk roundingnya ini kita bisa ganti jadi 0, lalu kita klik OK, klik OK. Nah, setelah itu kita ke bagian akses, kita juga unchecklist yang top sama right-nya. Lalu kita ini juga top sama right-nya. Nah, kita bisa klik apply. Kita klik OK, juga klik apply, ini klik OK. Nah, maka akan muncul ketinggian dan koordinatnya. Nah, kita bisa mengatur angka 0 pada X dan 0 pada Y ini berada di pojok paling kiri. Kita bisa klik yang pen atau gambar tangan, kita tarik aja, kita sesuaikan. Nah, kurang lebih jadi seperti ini hasilnya. Jadi 0 dan 0-nya berada di pojok paling kiri. Kita bisa klik ini lagi.
Nah, untuk, eee, petanya ini kita bisa sesuaikan dengan peta kemiringan lereng yang sudah kita buat. Yang di kita bisa lanjut terus. Hasilnya akan jadi seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.